alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, tak terasa sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Ya, 10 bulan lebih kita berpisah dengan Ramadan. Hari ini tanggal 7 Sya'ban, yang menandakan 23 hari lagi insya Allah kita akan masuk ke bulan Ramadan. Sebagian kita tidak menghargai waktunya, kecuali untuk kesenangan duniawi. Sebagian kita sibuk dengan pekerjaannya, dia lupa bahwa sebagian kawan-kawannya waktu mereka telah habis. Ahibati fillah, bicara menghargai waktu dalam rangka mempersiapkan akhirat kita. Ketahuilah bahwa waktu adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Keberadaan dia karena dia masih punya waktu. Waktu itu adalah kotak, box untuk menyimpan amalnya. Adanya sejarah yang ditulis karena ada waktu yang berlalu. Adanya kesuksesan yang diraih karena ada waktu untuk meraihnya. Ahibati fillah, generasi-generasi yang pernah membangun negeri ini, sebagian besar di antara mereka sudah tidak lagi punya waktu untuk menyaksikan apa yang terjadi di negeri kita. Orang-orang akan menderita karena tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Dan sebagian orang akan bergembira ketika dia memenuhi waktunya dengan hal-hal yang positif, dengan amal soleh yang selalu dia perbuat. Ahibati fillah, agama kita adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan akal dan logika, yang memperhatikan semua kebutuhan insan dalam hidupnya di muka bumi, berkaitan dengan fisiknya, raganya, berkaitan dengan akalnya, berkaitan dengan hatinya. Dan Islam benar-benar memperhatikan waktu. Kalau kita lihat, banyak di antara manusia yang benar-benar tidak menghargai waktu mereka. Di surat Ibrahim ayat 33 dan 34, Allah mengingatkan kita tentang nikmat waktu yang diberikan kepada manusia. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silahkan dibaca. Surat Ibrahim ayat 33 dan 34.
Tafadhal, tafadhal Dr. Dr. Denny. Mungkin ada gangguan Pak Ustadz, izin untuk menggantikan terlebih Assalamualaikum Pak dahulu. Ustadz. Maaf Pak Ustadz, saya belum dibikin co-host ya. Saya bacakan. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibaini wasakhkhara lakumul laila wan nahar wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluan dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Barakallahu fikum. Matahari yang terbit tadi pagi, kemudian berjalan untuk menuju ke malam hari. Kemudian datang malam, besok datang pagi, terus seperti itu. Rutinitas yang kita saksikan bersama, itu nikmat Allah. Siapa yang membuat matahari terbit dan membuatnya tenggelam? Adakah kekuatan di muka bumi ini yang melakukan hal itu? Nggak ada. Doa-doa yang kita panjatkan selama ini dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengingatkan kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian berusaha untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, nggak akan mampu menghitung. Nggak akan mampu. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Naam jemaah. Dan ternyata di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia, yang manusia tidak menghargainya, kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang banyak manusia tidak menghargainya. Tertipu dengan nikmat ini seakan-akan bukan nikmat, seakan-akan hal yang biasa. Padahal orang tuh kalau lagi dapat duit ya, dengan jumlah yang besar, bagaimana dia mensyukuri nikmat tersebut? Dapat rumah, dapat mobil, dapat motor, gembira banget dia. Tapi dua nikmat ini dia nggak menghargai. Apa dua nikmat tersebut? As-sihhatu wal farah. Kesehatan dan waktu kosong, waktu luang. Kesehatan itu nikmat. Nih dokter-dokter bisa menjelaskan dengan gamblang kepada orang-orang yang sakit dan kepada orang yang sehat. Ketika mereka sakit, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Berapa banyak kenikmatan yang akhirnya tidak dirasakan. Kita bisa makan enak karena kita sehat. Bukan karena kita punya uang, karena kita sehat. Makanya kadang-kadang ada orang punya duit banyak, tapi karena sakit nggak jadi tuh menikmati makan. Pahit, hambar. Bukan karena nggak punya duit dia, karena dia sakit. Tapi orang yang sakit, orang yang sehat, dikasih makan apa saja, nikmat buat dia. Jadi nikmat utamanya adalah kesehatan, bukan makanan tadi. Tapi banyak orang tidak menghargai nikmat sehat. Yang kedua, waktu luang, waktu kosong. Sebagian orang ketika dia sedang istirahat, nggak ada pekerjaan, dia sibuk pegang handphonenya.
Kadang-kala dia habiskan untuk membaca, untuk menonton hal-hal yang tidak menambah dunia dia, tidak menambah harta dia, bahkan mengurangi jatah akhirat dia. Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan makna hadis yang baru saja kita baca, beliau mengatakan wal maknanya la ya'rif qadra hataini ni'mataini katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahui harga dua nikmat ini. Tidak menghargai dua nikmat ini. Di mana di dua kesempatan itu mereka tidak menghasilkan amalan-amalan yang cukup untuk akhirat mereka seharusnya. Maka mereka akan menyesal karena menghabiskan umur mereka dengan hal yang tidak berguna. Kapan? Tatkala game over. Tatkala waktunya habis. Teman-teman yang main game, kadangkala di situ tertulis nyawanya 3. Nyawanya 3. Habis nyawanya tinggal 2. 1 habis tinggal 2. Habis lagi 1 mati tinggal 1. Habis lagi mulai dari pertama lagi. Itu permainan game. Tapi untuk umur kita nggak ada. Kita hanya punya kesempatan sekali dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita menyesal. Ahibati fillah, kita mendapati di dalam Al-Quranul Karim, di banyak ayat Allah bersumpah dengan bagian-bagian tertentu dalam waktu dan umur manusia. Allah bersumpah demi malam, demi siang, demi waktu duha, demi waktu fajar. Dan Allah bersumpah demi masa atau demi waktu asar. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Al-Asr ayat 1 dan 3 yang insya Allah kita semua menghafalnya jemaah. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Subhanallah. Setelah Allah bersumpah demi waktu, demi masa, atau demi waktu asar, Allah menjelaskan kita semua dalam kerugian. Kita semua dalam kerugian. Illa alladhina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat. Dia beramal saleh. Wa tawasaw bil haq. Dia saling nasihatin dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati dalam kesabaran. Yang 4 hal ini dilakukan ketika manusia punya waktu. Kalau waktunya habis, bisakah dia menambah amalan dia ketika datang ajalnya? Bagaimana Allah jelaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ketika datang ajal, udah disuruh nih, infakkan tuh. Engkau punya harta, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bantu orang lain. Sebelum datang kematian. Karena tatkala datang kematian kepadamu, orang kepingin ditunda waktunya supaya dia bisa nambah 5 menit dari umurnya. Ingin apa? Ingin sedekah. Ingin menjadi orang soleh. Mungkin? Nggak mungkin. Ahibati fillah. Bagaimana Islam benar-benar menyuruh kita memanfaatkan waktu. Tadi Nabi mengingatkan sallallahu alaihi wasallam dengan 2 nikmat.
Di kesempatan lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita benar-benar memanfaatkan waktu kita untuk dunia dan untuk akhirat kita. Makanya jangan sampai engkau menjadi orang yang sibuk dengan perkara bukan engkau nggak dapat manfaat dunia dan nggak dapat manfaat akhirat. Makanya sampai ada sahabat yang mengatakan, inni la akraha an ara syab sabahlan. Aku benci banget ya. Benci, aku nggak suka melihat pemuda yang nganggur, waktunya kosong. Nganggur dia. La fi amali dunya wala fi amalil akhirah. Tidak dia mengerjakan urusan dunia, tidak pula urusan akhirat. Apa yang dia kerjakan? Nggak ada manfaat. Dan ana rasa kita hidup di masa yang sangat menakutkan. Banyak perampok-perampok waktu berharga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasilah. Apabila terjadi kiamat dan di tangan salah seorang kalian ada tunas pohon kurma, dia pegang tunas pohon kurma, sangkakala ditiupkan sebagai pengumuman kehancuran dunia. Apa kata Nabi SAW? Fa in istata'a an la yaquma hatta yaghrisa falyaf'al. Kalau mampu dia menanamkan tunas itu sebelum dia bangkit, hendaklah dia menanamkan. Karena waktu kita itu sangat berharga, jemaah. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melewati kuburan. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, kalian tahu nih orang yang dikubur di sini. Dia kepingin sholat 2 rakaat. Kepingin sholat 2 rakaat. Menambah sholat 2 rakaat. Itu lebih baik buat dia daripada semua dunia kalian. Mampukah dia memberikan hal itu? Membuat tambahan 2 rakaat? Tak mampu ya. Sudah habis waktunya. Hanya tinggal penyesalan yang tiada guna. Makanya kenapa kita buat kajian tentang waktu untuk persiapan akhirat ini? Karena banyak di antara kita yang masih belum menghargai waktu dan dianggap bukan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ada 3 keistimewaan waktu. Yang pertama, waktu itu cepat berlalu. Seperti kejapan mata. Baik ketika engkau sedang senang atau ketika engkau sedang sedih. Walaupun sebagian orang mengatakan kau lagi sedih waktunya kayak panjang. Enggak juga sebenarnya. Dan kita tahu sepanjang apapun umur manusia tetap pendek. Engkau mau hidup 100 tahun, pendek. Bagaimana Ashabul Kahfi? Hidup di dalam gua, dalam kondisi tidur. 309 tahun. Ketika bangun, apakah mereka merasakan waktu yang panjang sekali? Bertahun-tahun dia tidur? Dia cuma merasakan, yaum, kayaknya cuma sehari atau setengah hari. Ahibati fillah. Begitu cepatnya waktu berlalu.
Coba engkau perhatikan dirimu. Yusuf, dulu kita kecil. Tahu-tahu kita udah seperti ini. Yang punya anak, engkau lihat anakmu. Dulu masih ditimang-timang, digendong. Tapi tahu-tahu dia sudah menikah, sudah berkeluarga, dan engkau jadi tua punya cucu. Ahibati fillah, maka jangan tertipu dengan umurmu yang panjang, karena sejatinya tetap pendek. Yusuf tarji'na بسرعة. نعم tarji'na. Yang kedua, ada keistimewaan waktu yang lain yang kita perlu merenungkannya. Waktu yang berlalu gak bisa diganti. Gak bisa diganti. Makanya orang kadang-kala berpikir membuat mesin waktu supaya mereka bisa kembali ke masa lalu. Gak ada cerita. Kalau kita kehilangan uang, kita bisa cari tuh uang. Jatuh tuh uang kita. Atau kita bisa cari. Atau kita bangkrut. Kita bisa usaha lebih giat lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak bisa. Tapi kalau waktu yang hilang, engkau mau cari ganti di mana? Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma min yaumin yanshaqqu fajruhu illa wa yaqul. Tidak ada hari di mana fajarnya terbit, melainkan dia akan berkata, ya ibna Adam, wahai anak Adam, ana yaumun jadid. Aku hari yang baru. Wa ala amalika syahid. Dan aku akan menjadi saksi atas apa yang kau lakukan. Faghtanimni. Engkau manfaatkan aku. Manfaatkan aku. Fa inni la a'udu ila qiyamis sa'ah. Aku gak akan pernah balik sampai hari kiamat. Gak pernah. Ceritanya orang bisa balik ke masa lalu. Dan itu angan-angan manusia. Kenapa mereka membuat cerita-cerita, membuat kisah-kisah di mana manusia bisa balik ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan mereka di waktu yang telah berlalu? Bohong semuanya. Kemarin, ya udah kemarin, nggak bakal balik jangan. Hari ini ya baru, hitungannya baru hari ini. Dan yang ketiga, waktu itu adalah harta yang paling mahal dimiliki manusia. Kita pernah mendengar ungkapan orang-orang di luar sana. Mereka mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Kalau waktu uang, berarti kita bisa beli waktu. Apakah orang yang punya uang 1 triliun, dia bisa beli waktu 1 hari dengan 1 triliun tersebut? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya terlalu murah kalau dikatakan waktu itu adalah uang. Tapi karena memang sebagian manusia, dia berpikir waktunya hanya untuk mencari uang, mencari harta, maka dia hargai waktunya dengan uang. Kerja 1 jam, aku kasih gaji $100. 2 jam, $200. Dia hitung dengan uang. Padahal kalau dia berpikir, nggak bisa uang itu beli waktu. Waktu itu lebih mahal daripada harta. Dan itu harta yang paling mahal yang dimiliki manusia, yang kita kurang menghargainya. Kita nggak menghargai waktu.
Salah seorang salaf pernah mengatakan, idza gtamamta bima yanqus min malik. Kalau engkau galau gara-gara hartamu berkurang, fabki ala ma yanqus min umrik. Maka seharusnya engkau menangis atas waktu dari umurmu yang pergi. Engkau seharusnya menangis. Kalau harta bisa balik, lebih banyak lagi. Bisa. Tapi waktu gak bisa. Hasan Basri seorang tabi'in ya, yang berjumpa dengan para sahabat Nabi. Dia mendapatkan bagaimana kehidupan di masa sahabat. Pernah dia cerita kepada murid-muridnya. Adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Aku mendapati sebuah generasi atau suatu generasi yang mereka lebih bakhil ya, lebih bersungguh-sungguh menjaga waktu mereka daripada semangat kalian menjaga uang, emas dan perak kalian. Mereka menghargai waktu mereka, jemaah. Al-yawm amal, hari ini waktunya beramal. Memang kita yang beramal untuk akhirat, abad apa? Ketika seorang hamba dia duduk umpamanya membaca astaghfirullah, 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 atau dia bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. 5 menit dia baca itu. Atau dia setengah jam baca Al-Quranul Karim. Dapat uang? Nggak dapat. Tapi sebenarnya dia mendapatkan sesuatu yang lebih mahal daripada uang. Makanya orang ketika masuk neraka, mereka minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, mau beramal soleh. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum. Bukankah kita sudah kasih umur sama kalian? Allah tidak mengatakan, bukankah kita sudah kasih harta sama kalian? Enggak. Bukankah kita sudah kasih waktu sama kalian? Untuk berpikir, untuk merenungkan. Dikasih waktu. Engkau melihat kejadian-kejadian. Fulan mati, fulan mati. Fulan yang pagi hari sedang sarapan bersama keluarganya, tahu-tahu kena serangan jantung, mati saat itu. Bukankah kata Allah, awalam nu'ammirkum. Modal amal itu bukan harta, bukan jabatan, bukan kekuasaan. Sehingga orang mengatakan, oh aku nggak berkuasa, aku tidak punya harta, aku orang miskin. Baik, engkau miskin, rakyat jelata, nggak punya kekuasaan apa-apa, tapi engkau punya waktu. Engkau punya waktu. Maka Allah katakan, bukankah kami udah kasih umur sama kalian? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Tapi nggak mau ingat, nggak mau merenungkan. Dan datang pemberi peringatan juga tidak didengarkan, tidak digubris. Ahibati fillah, bencana-bencana yang datang, COVID-19 yang lebih 2 tahun kita hidup bersamanya, yang sudah banyak orang-orang pergi meninggalkan kita, seharusnya menjadi pelajaran buat kita. Waktu kita nggak lama di dunia ini. Khususnya buat anak muda. Yang mungkin dia berpikir, masih panjang waktuku. Engkau lihat COVID-19. Jangan bicara COVID-19, penyakit-penyakit lainnya yang penyebab kematian banyak orang. Subhanallah. Nggak pandang bulu. Nggak harus tua baru mati. Dalam hadis diriwayatkan Al-Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
Rasulullah SAW bersabda, beliau pernah memberikan wejangan, memberikan tausiah kepada seorang laki-laki. Kata beliau alaihi salatu wassalam, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lainnya. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum tua itu datang. Beda waktu muda sama waktu tua. Anak muda itu lebih banyak waktu luangnya. Anak muda itu lebih aktif, lebih kuat daripada orang yang sudah sepuh, yang sudah banyak tanggung jawabnya, punya anak, punya cucu, ngurusin ini dan itu. Masa mudamu manfaatkan sebelum kau tua. Sehataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum kau sakit. Sebagian orang kalau udah sakit, dia berharap kepingin umroh, kepingin haji. Kemana ketika kau sehat? Gak punya waktu kan kau waktu sehat. Sebagian orang dikasih sehat, dikasih waktu luang, bukan berangkat umroh, bukan berangkat haji, bukan berangkat ke masjid, ke tempat maksiat. Maka manfaatkan sehatmu sebelum engkau sakit. Wa ghinaka qabla fakri. Kayamu. Ada waktu manusia sukses. Ada waktu manusia punya harta sebelum engkau miskin. Engkau tahu ketika datang ajalmu, engkau gak punya apa-apa. Miskin benar-benar. Manfaatkan kekayaanmu. Wa faraghaka qabla syughlik. Nabi mengatakan waktu luangmu sebelum sibuk. Sebagian mahasiswa yang ngajar di kampus STDI, sebagian mahasiswa itu jauh-jauh hari sebelum ujian mereka punya banyak waktu luang, tapi tidak digunakan untuk mengkaji pelajaran, mengulangi apa yang disampaikan guru, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Tapi tatkala waktu ujian tiba, mereka sibuk banget. Ya pantas sibuk. Ketika engkau luang, engkau tidak manfaatkan waktu itu. Nabi mengatakan wa faraghaka qabla syughlik. Ketika engkau kosong, manfaatkan sebelum engkau sibuk. Bulan Ramadan akan datang nih. Sekarang belum Ramadan, engkau masih punya banyak waktu luang ya. Manfaatkan sekarang untuk sholat malam, untuk sholat duha. Wa hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum engkau mati. Ahibati fillah, kalau datang kematian, semua ditinggal. Istana yang megah ditinggal. Jabatan yang telah diperjuangkan oleh dia, kadang-kala kita ketemu bupati terpilih mati. Terpilih, udah capek dia berusaha berjuang supaya jadi bupati, udah jadi terpilih, mati. Entah apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang ketika hidup dia tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Makanya ketika didatangkan neraka jahanam, manusia digiring di padang mahsyar untuk menuju ke sirat yang berada di atas neraka jahanam. Apa yang dikatakan manusia? Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia ingat dengan waktu yang ternyata dia tidak isi dengan kebajikan. Dia ingat dengan hari-hari yang dahulu dia hidup di dunia, ternyata dia tidak taat dan patuh kepada Allah. Wa anna lahu dzikra. Tapi apa gunanya ingat pada waktu itu? Apa manfaatnya? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, andai kata aku berbuat untuk kehidupanku, aku beramal ketika aku hidup di dunia. Iya, seharusnya seperti itu engkau. Tapi udah gak punya waktu lagi engkau. Semua minta dikembalikan. Waktunya, dikasih tuh waktu. Dia kepingin ada mesin waktu yang membalikan dia, supaya dia bisa menghabiskan masa mudanya untuk kebaikan. Gak ada, udah jemaah. Ahibati fillah. Kita lihat ya, bagaimana para salafus saleh,
Para sahabat Nabi benar-benar memanfaatkan waktu mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali." Terus terang jemaah, ana tadi ketika mempersiapkan materi ini, ya ana merasa masih kurang menghargai waktu. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu seperti penyesalanku terhadap hari yang mentarinya telah tenggelam. Berkurang ajalku satu hari, tapi amalanku gak bertambah. Pernahkah kita duduk bermuhasabah di malam hari, bertanya kepada diri, hari ini apa saja amalan-amalan yang sudah aku letakkan di tabungan akhiratku? Berapa kali kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali hari ini aku beristighfar? Berapa kali hari ini aku berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Perlu kita punya waktu untuk bermuhasabah. Paling tidak kalau tiap hari, seperti Ibnu Mas'ud. Ketika datang waktu malam, dia bermuhasabah. Hari ini gimana? Kalau ternyata memang gak bertambah amalannya, tetap kayak kemarin gitu, maka malam harinya kita perlu tambah amalan kita. Ahibati fillah, Ibnul Jauzi, salah seorang alim ulama ya, di abad ke-6 insyaallah Hijriyah, dia pernah memberikan nasihat kepada anaknya. Ini ayah kasih nasihat sama anak, yang bernama Abul Qasim. Apa kata Ibnul Jauzi kepada anaknya? Wa'alam ya bunayya annal ayyam tabsutu sa'at. Ketahuilah wahai ananda, bahwa hari-hari itu membentangkan jam. Wa anna sa'at tabsutu anfasan. Sedangkan jam itu, di situ ada detik nafas. Nafas kita ya. Setiap jam itu kita lihat berapa banyak kita bernafas. Wa kullu nafasin khizana. Setiap tarikan nafasmu itu adalah lemari. Setiap tarikan nafas. Naam. Fahdhar an tudhiba nafasan fi ghairi syai'. Subhanallah. Pada masa Ibnu Jauzi, enggak tahu apa sudah ada jam pada masa itu ya. Sehingga ada detik, menit, jam ya. Beliau lebih simpel menggambarkannya. Dalam hari ada jam. Setiap jamnya itu ada nafas. Setiap nafas itu adalah kotak, lemari. Waspada kata dia. Jangan sampai nafasmu pergi tanpa ada manfaat. Fatara yaumal qiyamah khizanatan farigha. Yang ditakutkan pada hari kiamat engkau melihat kotakmu itu kosong. Kosong. Maka engkau akan menyesal. Apa isinya kotak amalanmu? Ngobrol, duduk di kafe, jalan-jalan di alun-alun, bermain ini, main game, nonton ini, nonton itu. Kosong. Mana amalan? Ahibati fillah, sebagian kita itu berpikir 5 menit dia ingin menghabiskan waktu dengan sesuatu yang kurang berguna. Tapi karena sesuatu yang kurang berguna sesuai dengan nafsunya, bukan nafasnya, nafsunya, maka 5 menit bisa menjadi 5 jam. Habis waktunya tanpa menambah amalan dia.
Ibnu Jauzi juga pernah mengatakan wa'lam anna zaman ashraf min ayyadhi minhu lahadha. Ketahuilah bahwasanya masa, waktu itu lebih mulia, lebih berharga daripada ada yang hilang tanpa manfaat, walaupun sejenak. Fa inna fi sahih, di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdihi." Barang siapa yang berkata subhanallahil azim wa bihamdihi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Bayangin ya, orang mengatakan subhanallahil azim wa bihamdihi, itu ditanamkan bagi dia satu pohon kurma di surga. Kita lihat sekarang orang, harga minyak lagi naik ya. Orang yang nanam sawit ya. Mereka pikirannya apa? Satu pohon sawit itu fulus. Bagaimana kalau 2 pohon sawit? Maka kita sebagian orang itu punya 40.000 hektar kebun sawit. Wow. Kalau 1 hektar isinya entah berapa pohon, 100 pohon apa 1000 pohon. Bayangin. Berapa banyak pohon kurma, pohon sawit dia. Oh, dia gembira. Tapi tatkala ajal datang menyebut dia, ditinggal semua sawit-sawit dia. Pabriknya ditinggal, rumahnya ditinggal. Nih, ada amalan yang hanya butuh waktu subhanallahil azim wa bihamdihi. 3 detik. 1 pohon kurma jemaah. Allah tanamkan buat kita di surga. Ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Bayangin ya. Nanti di surga itu tergantung amalan. Artinya ada orang yang punya kebun kurma ribuan hektar, puluhan ribu hektar, karena dia memanfaatkan waktunya. Maka di sini kalau ada teman-teman yang nganggur, nggak bekerja, dia melamar kerja atau dia di PHK, manfaatkan, engkau tanam pohon kurma dengan membaca subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Terus jemaah. Berapa banyak manusia yang menghabiskan waktunya tanpa dapat pahala. Wala syai'. Ahibati fillah. Kita perlu sadar bahwasanya ada perampok-perampok waktu kita. Yang kita dirampok sama dia nggak marah. Kalau uang kita, kalau ada begal ngambil motor kita, ada perampok merampok toko emas, itu bagaimana marahnya kita, bagaimana kita menuntut perampok itu agar dihukum. Tapi perampok waktu kita biarin, bahkan kita jadikan kawan. Di antara perampok waktu kita, kawan kita sendiri. Yang kadang kala kita duduk sama dia dari habis Isya sampai jam 10 malam, jam 11 malam. Dapat apa? La dunia wala akhirat. 3 jam. Kadang-kala orang duduk di kafe, duduk di warung 1 jam, 2 jam. Bayangin kalau dia duduk membaca subhanallahil azim wa bihamdi. Berapa banyak dia akan menghasilkan pohon-pohon kurma. Ketika dia membaca Al-Quranul Karim dalam 1 jam, dia ngobrol 1 jam, 2 jam ya. Kadang-kala ada tamu, makanya sebagian ulama itu subhanallah. Dari bersungguh-sungguhnya mereka menghargai waktu. Kalau ada tamu, maka tamu itu diterima. Tapi dia ngomong sama tamunya, aku gunakan untuk kegiatan yang lainnya. Kegiatan yang gak perlu mikir. Kadang-kala mereka gunakan pada masa itu untuk pensil itu diorot, untuk ngorotin pensil. Untuk ngorotin pensil, diorotin sambil ngobrol. Iya, supaya waktunya bermanfaat. Ada yang ketika masuk toilet, dia minta dibacakan sesuatu dari luar untuk mendengarkan hal yang manfaat. Mereka menghargai waktu, jemaah. Sedangkan sebagian kita
Banyak yang merampok waktu dia karena dia nggak menghargai. Ya, tadi disebutkan handphone kita. Itu termasuk perampok. Hal yang paling berharga yang kita miliki. Dahulu ya, para ulama itu kalau mau baca Quran, capek, ya mau nggak mau dia harus baca. Kayak tadi, ada yang membacakan kepada dia. Sekarang kau bisa dengan handphone mendengarkan Al-Quran. Mau bacaannya syekh siapa bisa. Mudah sekali. Mau dengarkan kajian sambil naik motor, sambil berjalan kaki, bisa. Artinya Allah berikan fasilitas agar engkau semakin banyak pahalanya. Semakin banyak bekal akhiratnya, tapi ternyata semakin habis bekal akhirat. Maka tolong, ya, handphone itu kan tergantung kitanya sebenarnya. Oh ini gara-gara Facebook, gara-gara YouTube. Kita ini sering menyalahkan zaman. Fasilitas itu nggak punya salah apa-apa. Kita yang salah. Masalahnya di kita, bukan di fasilitas itu. Gara-gara handphone, bukan handphonenya, kitanya. Handphone ini mau engkau lemparkan ke sungai, hilang handphone itu. Dia nggak bisa balik lagi kepada dirimu. Tapi engkau yang mengembalikan dia. Ahibati fillah. Di dalam hadis riwayatkan Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna. Telapak kaki manusia tidak akan bergeser pada hari kiamat nantinya sampai dia ditanya tentang umurnya dipakai buat apa. Ini pertanyaan pertama, waktumu dipakai buat apa? Karena yang lainnya itu, ya kalau orang punya umur baru punya ilmu, kalau punya umur baru punya harta. Maka yang ditanya umurnya, dipakai buat apa umurnya selama ini? Wa an ilmihi, tanya tentang ilmunya. Digunakan buat apa ilmunya itu? Dan tentang hartanya akan ditanya, dari mana engkau dapat? Dan kemana engkau infakkan? Dan tentang tubuhnya, badan, dihabiskan untuk apa? Ahibati fillah, Abdullah bin Umar bin Khattab memberikan wasiat ya. Idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau engkau sedang berada di sore hari, jangan nunggu pagi. Oh besok. Jangan. Engkau di sore hari punya waktu, niat baca Quran, baca. Oh besok aja. Kadang-kadang kan orang punya target, aku mau baca Quran 1 juz tiap hari. Sore capek, lelah, tapi kosong. Oh, insya Allah besok. Jangan nunggu besok. Langsung ketika waktumu luang, gunakan. Jangan nunggu besok pagi. Mau sedekah, ya udah. Seringkali anak rasakan jemaah. Kadang-kala kita mau berbagi ya. Kita mau transfer, tahu-tahu ada sesuatu yang menyebabkan kita nggak jadi transfer fulus. Itu bisa lupa berhari-hari. Tapi kalau kita langsung manfaatkan waktu kita, selesai urusan. Wa idza amsayta fala tantazir. Kalau sore jangan nunggu pagi, kalau pagi jangan nunggu sore. Wa khudh min sihhatika limarad. Manfaatkan sehatmu untuk sakit. Yang sehat manfaatkan waktumu itu, sehingga ketika engkau sakit nggak bisa ke masjid, nggak bisa umroh, nggak bisa apa-apa, diranjang aja, kau sudah punya bekal ketika engkau sehat. Karena orang yang sakit akan terus ditulis pahala yang biasa dia lakukan ketika dia sehat. Wa min hayatika limautik, ambil dari hidupmu untuk kematianmu. Ahibati fillah, sebagian waktu, sebagian masa itu ada yang lebih baik dari sebagian yang lainnya. Contohnya di bulan Sya'ban. Anak ingin mengingatkan. Rasulullah SAW di bulan Sya'ban itu banyak sekali berpuasa sunnah. Sampai hampir full puasa di bulan Sya'ban. Ketika beliau ditanya, apa kata beliau?
radhiyallahu taala anhu, "Dzaka syahrun baina Rajab wa Ramadan yaghfalu anhu nas." Ini bulan yang letaknya kecepit ya, antara bulan Rajab, bulan haram, dan bulan Ramadan, bulan puasa. Sehingga bulan Sya'ban ini kurang dimanfaatkan oleh manusia. Kemarin bulan Rajab, bulan haram. Yang ada dalam benaknya, entar Ramadan. Ini loh, ada bulan yang dilalaikan. Dan beribadah di waktu-waktu yang lengah manusia, itu memiliki nilai lebih. Jadi harganya lebih mahal sebenarnya waktu bulan Sya'ban ini. Turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Ditambah lagi ternyata di bulan Sya'ban itu amalan manusia diangkat kepada Allah pencipta alam semesta ini. Fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin diangkat amalku dalam kondisi puasa. Maka sekarang apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Apakah sama dengan bulan yang kemarin? Atau seperti hari-hari yang lain? Padahal waktu ini waktu yang lebih berharga. Bahkan waktu ini adalah waktu persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan kita masih melihat banyak manusia yang tidak menghargai bulan Ramadan. Padahal as-salafus salih, bagaimana 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar Allah menerima ibadah mereka di bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka minta, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kemudian di antara umur kita, ada dalam sehari waktu kita ini harganya beda-beda. Ya kita lihatlah, ada yang disebut prime time sama mereka. Waktu yang mahal. Waktu yang mahal. Dan biasanya waktu yang mahal itu waktu yang banyak manusia lalai. Yang dia manfaatkan untuk hal yang gak berguna, la dunia wala akhirat. Jadi ada orang nonton sesuatu, melihat sesuatu yang tidak menambah uangnya, tidak menambah kesehatan fisiknya. Orang olahraga sehat fisiknya, tapi dia duduk nonton sesuatu, mamanya nggak tambah apa-apa. Lah hartanya bertambah, wala imannya meningkat. Nggak ada. Prime time, waktu-waktu yang manusia lalai itu tolong kita manfaatkan. Dan ada waktu sepertiga malam akhir yang sebagian manusia sampai hari ini nggak pernah memanfaatkan waktu yang paling berharga itu. Waktu dikabulkannya doa, waktu turunnya Allah Rabbul Alamin ke langit dunia, mengampuni dosa-dosa hambanya, dan penghuni surga itu. Kata Allah Azza wa Jalla, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka di waktu malam itu sedikit tidurnya. Ngapain? Sholat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, sebelum masuk waktu subuh, mereka beristighfar. Kita ngapain pada waktu itu? Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Baik.